Oke, di sini akan ada data baru lagi ya yang akan kita gunakan untuk praktek nantinya. Di sini ada X1, X2, dan X3, kemudian ada Y. Nah, di sini kita ingin mengukur, meneliti apakah harga saham, ya, umpamanya teman-teman ada yang bermain saham, yang menjadi investor saham gitu ya. Apakah harga saham ini, ya, apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi harga saham ini? Di sini beberapa hipotesisnya kita ada 3 variabel yang kita duga sementara itu mempengaruhi harga saham. Yang pertama ada return on asset, kemudian return on equity, kemudian ada price to earning ratio. Ini biasanya ini bahasanya anak keuangan sih sebetulnya ya, anak manajemen finansial atau manajemen keuangan. Nah, nggak apa-apa, tapi yang penting di sini teman-teman juga paham untuk bagaimana caranya menggunakan SPSS nantinya ya, lebih paham lagi ya. Nah, seperti sebelumnya, bagaimana kita menganalisa data ini ya, melakukan regresi linear berganda menggunakan software SPSS ya, kita tinggal copy dulu ininya ya. Datanya tinggal kita copy, blok semuanya. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Di sini di data view ya, di tab atau di apa namanya data view sini kita copy. Nah, kemudian di variable view-nya kita perbaiki. Ini kan masih variable 004 dan lain sebagainya ya. Kita ubah tadi ini menjadi X1, kemudian X2, X3, dan Y. Labelnya kita isi tadi di sini ada ROA ya, return on asset, kemudian return on equity, kemudian price to earning ratio, PER, kemudian ada harga saham. Nah, kemudian jangan lupa di measure-nya sini kita ubah semuanya menjadi scale, karena data yang kita gunakan jenisnya adalah data scale ya. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke tab data view sini. Kemudian kita bisa langsung memulai analisa regresi linear kita dengan cara klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Di dependent ya, dimasukkan harga saham seperti biasanya ya untuk variabel dependentnya. Kemudian untuk kita reset dulu deh. Harga saham kita masukkan ke sini. Kemudian yang dari ROA sampai PER-nya kita masukkan ke independent. Statistik ini kita centang yang collinearity ya. Collinearity diagnostik kita centang. Continue. Plotnya S-receipt di Y, kemudian Z prediction di X-nya. Kemudian histogram dan normal probability plot jangan lupa untuk dicentang. Continue. Kemudian di save-nya kita save yang residual unstandardized. Kemudian continue. Kemudian OK. Nah, oke teman-teman. Pertama ya, kita lihat adalah uji normalitasnya. Uji normalitas yang pertama adalah dilihat dari histogramnya. Apakah histogramnya membentuk pola seperti gunung? Ya, kalau ini kita lihat sudah membentuk pola seperti gunung, di mana sisi kanan kirinya itu sudah lebih rendah dibandingkan batang yang paling tinggi di tengah ini ya. Jadi ini sudah baik ya. Kalau dilihat dari histogramnya saja, data yang kita gunakan ini sudah terbebas dari gejala normalitas. Tapi kita Maaf, Pak. buktikan lagi. Oh ya, gimana? Histogramnya belum terlihat itu. Oh, belum terlihat. Oke. Ini sudah? Sudah, Pak. Ya. Tadi kan ketika kita klik OK setelah analisa regresi nanti akan muncul tabel di ini ya, apa output ini ya. Nah, kita scroll ke bawah, kemudian di
histogram ini ya. Kalau di histogram ini ya sudah membentuk pola seperti gunung, maka dapat dikatakan data yang kita gunakan ini sudah terbebas dari gejala normalitas ya. Ini kemudian kita lihat lagi nih apa namanya indikator pendukung yang lainnya, dilihat dari normal p-plotnya. Oh ternyata plot-plot yang ada di sini itu sudah menyebar di sekitar garis diagonal yang ada di sini. Nah, kalau sudah menyebar di sekitar garis diagonal, maka ini dapat dikatakan data yang kita gunakan ini sudah terbebas dari gejala normalitas. Jadi nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini, dan sebagainya. Jadi semuanya menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, ini juga sudah mendukung bukti bahwasanya data yang kita gunakan dalam penelitian ini sudah terbebas dari gejala normalitas. Yang ketiga, kita menggunakan indikator pendukung yang lainnya nih untuk mengukur yang namanya normalitas ini ya. Kita kembali lagi ke yang tadi ya, di sini data view-nya. Tadi kan ketika kita save residual standardized, nanti akan muncul di sini tab kolom baru sini ya. Nah, ini kita gunakan untuk menguji Kolmogorov-Smirnov-nya ya, untuk salah satu indikator mengukur apakah terjadi gejala normalitas atau tidak. Caranya gimana? Caranya analyze, klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, one simple KS ya, Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan yang unstandardized residual, tinggal klik OK. Kita lihat ke bawah, nah ini ya. Bagaimana cara membacanya untuk Kolmogorov-Smirnov-nya ini? Kita lihat dari yang assume significance yang ini ya. Jadi value yang ada di sini ini harus lebih besar. Permisi, Wak. Ya? Belum kelihatan juga. Oh ya, ini ya. Ini ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk tadi setelah kita menggunakan non-parametric test ya, ini hasilnya di sini ya, yang paling bawah, nanti akan muncul di paling bawah. Ya, ini kan tadi yang histogram, normal p-plot, kemudian di paling bawah ini ada tabel Kolmogorov-Smirnov-nya. Cara melihatnya adalah dengan melihat yang assume significance di sini ya. Indikatornya adalah, cara membacanya adalah ketika value yang ada di sini ya, itu lebih besar dari 0,05, maka sudah dapat dikatakan tidak terjadi gejala normalitas. Karena normalitas yang terjadi ini tidak signifikan ya. Jadi kalau uji signifikansi kan kita harus melihat ini ya, nilai P value-nya itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, beda halnya dengan ini. Kalau untuk uji Kolmogorov-Smirnov-nya, di sini harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kan 0,200. Ya, artinya ini sudah lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan data yang kita gunakan ini memang sudah terbebas dari gejala normalitas. Baik dilihat dari histogram, kemudian normal p-plotnya, dan juga yang terakhir dengan Kolmogorov-Smirnov-nya. Ini ya, jadi itu yang pertama untuk uji normalitas. Yang kedua adalah melihat apakah terjadi multikoliniaritas ya. Untuk melihat multikoliniaritas bisa kita lihat di koefisien sini ya, tabel koefisien ya. Ini kalau kita dari atas ini tabel yang ke-4 ini ya. Ada tabel koefisien, diingat-ingat ya. Nah, tabel koefisien ini nanti teman-teman ada dua fungsinya ya. Pertama untuk melihat apakah ada gejala multikoliniaritas dengan melihat yang ini ya. Ada tolerance dan VIF-nya ya, ada collinearity statistik sini ya. Ini untuk melihat uji multikoliniaritasnya dan juga sekaligus tabel koefisien ini juga untuk melihat untuk uji signifikansi yang parsialnya ya. Nanti dilihat dari yang ini ya, yang tabel signifikansi ini ya, untuk melihat signifikansinya nanti. Itu ya. Nah, kita ini dulu deh yang uji multikoliniaritas dulu ya. Dilihat di sini. Kalau nilai yang ada di sini, yang nilai tolerance ya, nilai tolerance-nya itu sudah lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya itu lebih kecil dari 10,
maka dapat dikatakan data yang kita gunakan di sini sudah terbebas dari gejala multikolenialitas. Kita lihat di sini toleransinya apakah semuanya sudah di atas 0,1? Oh, ternyata udah ya. Jadi di sini angkanya ada 0,191, 0,195 dan 0,949 di mana semua angkanya ini yang tolerance ya, nilai toleransinya ini sudah lebih besar dari 0,1. Kemudian VIF-nya di sini harus lebih besar, lebih kecil dari 10. Ya, di sini juga sudah dapat dilihat ya, bahwasanya nilai VIF yang ada di sini semuanya dari ketiga variabel X-nya sini sudah memiliki value di bawah 10 untuk VIF-nya. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan data yang kita gunakan di sini sudah terbebas dari gejala multikolenialitas. Ini yang kedua, uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolenialitas dilihat dari nilai tolerance dan VIF-nya. Kemudian kita masuk kepada uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari scatter plot. Ini ya scatter plot-nya. Bagaimana cara membacanya? Suatu data dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila plot-plot yang ada di sini menyebar secara baik ya, di mana penyebarannya itu harus di atas dan di bawah angka 0, baik yang di x-axis-nya maupun yang di y-axis-nya ya. Jadi di sini kan semua datanya sudah menyebar di bawah maupun di atas angka 0-nya ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal ya. Yang vertikal maupun yang horizontal. Nah, di sini kita lihat sudah ada yang di bawah angka 0 dan juga ada yang di atas angka 0. Yang di sini juga ya, sudah ada yang di atas angka 0 dan juga ada yang di bawah angka 0. Ini ya, jadi angka 0 kan sini ada 0, sini yang di horizontalnya ada 0, di vertikalnya juga ada 0. Itu ya. Jadi dapat dikatakan dengan melihat data scatter plot di sini, data yang kita gunakan ini sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, kemudian uji asumsi klasik sudah selesai sampai sini ya. Kemudian kita masuk kepada uji signifikansi. Nah, kemarin teman-teman ketika mengumpulkan tugasnya itu hanya sampai uji ini ya, uji simultannya ya, hanya sampai kebanyakan uji simultan yang di tabel ANOVA ini. Sedangkan untuk uji asumsi klasik itu ya ada ini ya sampai uji parsialnya ya, sampai tabel koefisien sini. Pertama untuk uji signifikansi kita lihat dari yang tabel ini ya, model summary-nya. Kita lihat dari R square-nya sini. Nah, R square-nya ya seperti biasanya kalau kita social science itu R square-nya harus lebih besar dari 0,3 apabila ingin dikatakan datanya itu bagus ya. Sehingga di sini sudah bagus ya karena R square-nya sudah memiliki nilai 0,784. Yang artinya bahwasanya variabel Y atau variabel harga saham itu sebesar 78,4% dipengaruhi oleh variabel PER, ROA, dan ROE ya. Dipengaruhi oleh variabel return on asset, return on equity, dan price to earning ratio. Yang mana sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang ada di luar penelitian ini. Itu yang pertama untuk melihat R square-nya. Kemudian yang kedua adalah uji signifikansi yang untuk simultan ya, secara simultan. Kita lihat di tabel ANOVA di kolom yang ini ya, signifikansi ini ya. Kita lihat oh ternyata nilainya sudah di bawah 0,05 ya. Jadi nilainya itu harus lebih kecil dari 0,05. Kita lihat di sini nilainya sudah 0,00 ya. Yang artinya secara simultan variabel X1, X2, dan X3 itu secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel harga saham ya. Jadi secara simultan bersamaan atau kalau digabung ketiga-tiganya ini disatukan ya secara simultan mereka bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Ini yang kedua ya untuk uji signifikansi. Nah, untuk uji signifikansinya yaitu dengan uji simultan. Kemudian the last one yang terakhir yaitu dengan uji parsial di tabel koefisien.
Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, tabel koefisien ini bisa kita gunakan untuk dua hal ya. Pertama untuk uji multikolineritasnya dengan melihat tolerance dan VIF-nya. Yang kedua adalah untuk melihat uji signifikansi secara parsial. Kita lihat di sini nih. Dari variabel yang ini dulu deh, X1-nya, ROA ya. X1-nya memiliki signifikansi sebesar 0,05, yaitu lebih kecil dari 0,05 ya. Nilai di sini, p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan secara parsial atau secara individu, variabel ROA ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau variabel harga saham. Kemudian yang kedua ada variabel ROE atau X2-nya. Kita lihat nilai p-value-nya sebesar berapa? Oh, ternyata nilainya 0,531, yaitu nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan variabel ROE secara parsial, ya secara individu, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang variabel X3, yaitu PER atau Price to Earning Ratio, ini kita lihat memiliki nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000. Sehingga dapat dikatakan variabel X3 ini memiliki secara simultan, secara individu, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau variabel harga saham. Dan kita lihat juga nih, apakah bentuk pengaruhnya itu positif atau negatif. Dilihat dari yang betanya ini ya, B itu beta ya. Di sini kita lihat, oh ternyata semuanya di sini memiliki beta yang positif, nggak ada yang negatif ya, untuk yang X1, X2, dan X3-nya. Sehingga dapat dikatakan semua variabel ini memiliki dampak yang positif atau memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham. Meskipun yang X2-nya di sini, meskipun dia memiliki pengaruh yang positif, namun pengaruhnya itu tidak signifikan terhadap variabel Y atau terhadap harga saham. Gitu ya. Jadi untuk uji regresi linear di SPSS itu mencakup dua uji ya, yaitu uji asumsi klasik pertama untuk menguji apakah data yang kita gunakan itu sudah valid atau belum, dan yang kedua yaitu uji signifikansinya. Mulai dilihat dari R-square-nya, kemudian uji simultannya, kemudian uji parsialnya di sini ya. Itu. Sebelum kita lanjutkan nih, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Nanti tugas teman-teman adalah ini ya, membuat ini lagi ya, melakukan uji regresi linear berganda lagi menggunakan SPSS seperti kemarin sebelumnya. Kemudian nanti hasil output yang ada di SPSS diinterpretasikan di Microsoft Word nantinya ya. Jangan sampai ini ya, jangan sampai nggak lengkap ya, harus lengkap ya. Ada dua ya, yang mana uji asumsi klasik ini mencakup tiga, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua, uji signifikansinya ada tiga ya, mulai dari R-square-nya dilihat, kemudian ANOVA-nya, yaitu untuk uji simultan, maaf, kemudian untuk uji parsialnya yang di tabel koefisien di sini. Itu untuk yang SPSS ya. Nanti teman-teman kerjakannya nanti ya di akhir nanti. Oke, itu untuk yang uji menggunakan SPSS ya, atau analisa regresi menggunakan SPSS. Sekarang kita beralih kepada ini ya, forecasting. Nah, forecasting ini supaya teman-teman juga nggak lupa ya, saya akan ulangi lagi untuk melakukan forecasting menggunakan Microsoft Excel dan juga nanti dilanjutkan dengan menggunakan ini ya, apa namanya, SPSS ya. Oke, bentar, saya buka dulu datanya.
Oke, di sini sudah ada ini ya, data Microsoft Excel ya, ini yang kemarin. Kita ya recall lagi deh, kita kembali deh, apa sih yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di sini kita akan memforecast, ada beberapa jenis forecasting, mulai dari ada simple average, kemudian most naive, seasonal naive, moving average, exponential smoothing, dan linear forecasting. Pertama ya, simple average. Bagaimana sih kita menentukan di tanggal 13 Maret dan 13 April untuk tahun 2013 ini ya. Kalau untuk simple average gampang ya, tinggal caranya adalah kita merata-ratakan semua data yang ada untuk memprediksikan berapa jumlah unit mobil yang terjual di bulan selanjutnya. Ini ya. Jadi caranya klik di sini kolomnya ya. Yang ingin kita forecast sama dengan average. Klik average di sini, kemudian kita blok semua datanya. Kita enter. Nah, akan ketemu 41,7, kita bulatkan 42. Kemudian bulan April berapa? Sama ya. Untuk bulan April kita rata-ratakan lagi dengan biar gampang kita di sini aja. Yang auto sum ini kita pilih segitiga kecil di sini, kita klik average, itu langsung otomatis enter. Kemudian kita bulatkan. Oke, jadi untuk di bulan April 2013 itu ada 42 dan bulan Maret 2013 ada 42 unit yang terjual prediksinya, dan juga di bulan April 2013 diprediksikan ada 42 mobil yang terjual. Kita isikan di sini. Di sini ada 42, di sini ada 42 juga. Oke, kemudian most naive. Most naive adalah kita tinggal mengikuti berapa sih data terakhir yang kita miliki, yang akan kita jadikan patokan atau landasan untuk memprediksikan di periode selanjutnya. Nah, kalau di sini kita memiliki ini ya, 43, karena most naive itu ya mengabaikan semua faktor yang ada. Jadi kita tinggal melihat data terakhir yang kita miliki. Oh, ternyata di bulan Februari itu ada 43 mobil yang terjual. Ya udah kita prediksikan juga di bulan selanjutnya ini ada 43 mobil yang terjual. Kemudian di bulan Aprilnya berapa? Sama ya, karena di bulan Maretnya ini ada 43 prediksinya, maka kita juga prediksikan di bulan Aprilnya ada 43 unit mobil yang terjual. Kemudian kita isikan di tabelnya. Di sini ada 43, di sini juga ada 43. Kemudian ini ya yang 43 tadi ya, most naif. Kemudian seasonal naif. Seasonal naif ya, ini kita caranya adalah kita memprediksikan untuk periode selanjutnya ini dengan melihat periode sebelumnya di tahun yang ini ya, di periode yang sama di tahun sebelumnya gitu ya. Kalau kita ingin memprediksikan di bulan Maret 2013, maka kita tinggal melihat berapa sih jumlah unit mobil yang terjual di bulan Maret 2012. Kita lihat bulan Maret 2012, oh ternyata ada 50 mobil. Tinggal kita isikan di sini ada 50. Kemudian di bulan April 2013, karena seasonal naif ya, kita tinggal melihat berapa sih penjualan bulan April di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2012. Kita lihat di sini, oh ternyata April ya. Ternyata ada 25. Ya udah kita prediksikan di bulan April itu kita prediksikan ada 25 unit mobil yang terjual. Itu untuk seasonal naif. Kemudian moving average. Nah, teman-teman di sini moving average minta tolong diperhatikan baik-baik ya. Kemarin itu ada ini ya, kurang tepat ya untuk analisanya ya. Jadi di sini akan saya informasikan ulang bagaimana cara yang tepat untuk memprediksikan moving average. Jadi ini kan studi kasus yang real ya. Jadi memang untuk di kasus realnya ini trennya yang terjadi adalah penjualan unitnya atau angka yang atau data yang di sini itu trennya menunjukkan penurunan memang ya, menunjukkan declining. Nah,
cara kita melakukan moving average dan juga nanti exponential smoothing-nya ya, kemarin agak kurang tepat untuk kita memprediksikannya. Di sini saya akan sampaikan ulang. Nah, mohon minta tolong diperhatikan ya di sini ya untuk yang moving average-nya. Nah, bagaimana caranya ya? Pertama, kita lari ke data sini ya untuk yang moving average ya. Kita pakai klik yang data ya. Kemudian data analysis. Kemudian kita pilih yang moving average. Ini ya, klik, kemudian oke. Nah, kemudian kita pilih input range-nya nih. Nah, yang perlu diperhatikan di sini. Nah, pertama kita pilih dulu nih intervalnya ya. Intervalnya kita pilih 3 aja. Kita pilih 3. Nah, intervalnya ini bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya ya. Tapi sebaiknya 3 aja. Biasanya yang paling umum, commonly, itu angka 3 ya. Kemudian setelah kita pilih intervalnya 3, kemudian kita pilih input range-nya nih di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Karena kita ingin memprediksikan berapa sih penjualan dimulai dari bulan Maret 2013 sampai bulan Desember 2013 ya. Maka kita pilih ini, kita blok ya di sini ya. Ini kuncinya adalah kita harus memilih dengan perbandingan periode sebelumnya. Gitu ya. Jadi periode sebelum-sebelumnya. Nah, maka dari itu ya kita blok di sini karena kita ingin memilih bulan Maret ya. Maka kita juga pilih sampai bulan Maret ya dari data terakhir yang kita punya. Pertama ya, patokannya adalah bulan Maret data terakhir ya. Kita ini ya di sini bulan Maret kita blok dari Februari sampai kita lihat di sini yang ada di tahun 2007 ini kan nggak ada data bulan Maret ya. Ya udah kita lupakan 2007-nya, kita langsung gunakan data yang ada di 2008. Ini ya. Nah, di data 2008 kita pilih coba karena tadi kita menggunakan intervalnya 3, maka kalau intervalnya 3 kita tambahkan. Kalau kemarin saya bilangnya dikurangi 2 data di awal tadi di bawah ya itu kurang tepat ya. Jadi yang kita gunakan adalah kita melebihkan 2 data kalau intervalnya 3. Kalau intervalnya 4 kita lebihkan 3 data. Kalau intervalnya 5 kita lebihkan 4 data gitu ya. Karena ini kita intervalnya 3, kita lebihkan 2 data. Tadi kan kita ingin memprediksikan bulan Maret. Nah, bulan Maret kita tambahkan 2 data setelah di ininya sebelumnya ya. Kita tambahkan 2 karena intervalnya ada 3. Di sini. Jadi sampai Januari masuk ya. Oke, setelah itu nah kita tutup setelah itu di sini. Output range-nya di sini ya. Karena tadi ya kita menggunakan memblok datanya sampai bulan Januari ya. Kita juga masukkan untuk outputnya nanti kita letakkan di samping bulan Januari sini ya. Nah, di sini. Kalau tadi teman-teman ngambil datanya umpamanya intervalnya 4 umpamanya kan, otomatis kan data yang dilebihkan itu ada 3 data. Maka sampai bulan Desember. Kalau Desember ya udah kita letakkan outputnya di sampingnya bulan Desember. Tapi karena ini tadi kita sampai Januari 2008, kita juga letakkan di Januari 2008. Kita letakkan di sini, kita tutup lagi. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita rapikan dulu deh ini. Yang ini NA-nya atau not applicable-nya kita hapus. Data-data yang nggak kepake ini kita hapus. Kemudian ini kita copy. Kita pindahkan sini untuk paste-nya, untuk paste-nya ya. Kita pilih yang value. Oke. Yang ini kita hapus. Yang data di sini kita bulatkan. Dengan decrease decimal. Ini ya. Oke, ini sudah ketemu yang moving average-nya. Berapa di bulan April, di bulan Maret 2013 yang berapa, di bulan Aprilnya berapa, sampai di bulan
Desember. Nah, untuk ini kita bisa melihat nih bagaimana sih tren yang ada dengan cara kita blok dulu data semuanya ini dari atas sampai bawah. Kita blok sudah. Kemudian insert. Kita pilih yang line chart ini ya. Kemudian kita pilih ini. Nah, di sini kita ingin melihat trennya itu apakah mengalami kenaikan atau penurunan tren yang ada. Kita tambah di sini. Atau teman-teman kalau memang nggak muncul ini ya, nggak muncul plus di sini, teman-teman bisa klik design di sini ya. Di atas ini ada tab design, kemudian add chart element. Kemudian pilih yang trend line. Kemudian pilih yang linear. Udah itu ya. Kemudian kita bisa ubah ininya. Apa namanya? Garis yang ada ini tinggal kita klik 2 kali garis trendnya. Kemudian kita pilih yang warna di sini. Kita ganti warnanya menjadi merah supaya enak dilihat. Nah, oke sudah. Jadi gini, ya ternyata trennya ini mengalami penurunan. Ya, trennya mengalami penurunan. Itu ketika kita menggunakan moving average. Kemudian kita beralih untuk yang exponential smoothing-nya. Apakah juga menunjukkan tren naik ataukah turun, itu kan ya? Oke, untuk yang smoothing, exponential smoothing ya, caranya hampir sama. Kita klik di tab data sini. Kemudian data analisis. Kemudian kita pilih yang exponential smoothing. Ini ya, exponential smoothing. Klik OK. Nah, input range-nya, ini perhatikan juga, yang kemarin saya jelaskan itu kurang tepat ya. Jadi, input range-nya kita pilih. Ketika kita ingin memprediksikan bulan April dan selanjutnya, bulan April 2013 dan selanjutnya, kita blok datanya juga patokannya sampai dari bulan Maret ya ini ya. Dari bulan Maret sampai Desember 2013, kalau kita ingin prediksikan, maka ketika kita menggunakan exponential smoothing, patokannya adalah bulan Maret 2013. Bulan Maret yang ada di data terakhir ya. Jadi kita cari bulan Maret yang ada di terakhir. Kita blok datanya dari sini ya. Kita cari bulan Maret. Di tahun 2007 nggak ada ya. Di tahun 2007 tidak ada data yang menyediakan bulan Maret. Langsung kita lari ke tahun 2008. Nah, 2008. Ini ya. Kemudian karena kita exponential smoothing, kita tambahkan 1 bulan setelahnya ya. Kalau yang moving average tadi kan kita tambahkan bulannya sesuai dengan intervalnya. Kalau exponential smoothing kita cukup tinggal tambahkan 1 bulan ya dari data yang ingin kita gunakan ya. Jadi kita blok dari awal tadi ya. Kita cari sampai bulan Maret 2008 tadi, mana ini. Kemudian kita lebihkan 1 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Februari. Udah. Kita tutup. Damping factor-nya nggak usah. Kemudian output range-nya, kita pilih output-nya mau diletakkan di mana. Nah, karena tadi kita pilih sampai data yang kita gunakan sampai bulan Februari, kita juga letakkan di samping bulan Februari sini ya. Kemudian klik tutup di sini, langsung oke. Nah, kemudian kita rapikan dulu. Yang ini kita hapus. Data selanjutnya ini kita hapus. Yang ini kita pindahkan. Kita copy. Paste as value. Ini ya. Kemudian yang ini kita hapus. Kemudian data yang ini kita bulatkan. Oke. Sekarang sudah ada ini ya nilai prediksinya. Bulan Maretnya ada 45, bulan Aprilnya 51, sampai bulan Desembernya ada 28. Sekarang kita ingin melihat trennya bagaimana. Apakah naik atau turun? Kita blok datanya. Kemudian kita insert chart di sini ya, yang line chart. Oke.
Kemudian kita pilih add chart element, kemudian trend line, linear. Kemudian kita ubah warnanya. Oke, sama ya. Ternyata baik menggunakan moving average ataupun exponential smoothing, tren yang ditunjukkan itu sama ya. Ternyata juga sama-sama mengalami penurunan untuk trennya. Kayak gitu. Ini untuk yang exponential smoothing. Kemudian the last one, yaitu linear forecasting. Kita ingin melihat nih linear forecastingnya apakah juga trennya mengalami penurunan atau justru malah mengalami peningkatan. Bagaimana caranya untuk kita melakukan linear forecasting? Ya, caranya tinggal kita klik kolom di sini yang bulan Maret yang ingin kita prediksikan. Pakai rumus kalau yang ini ya, klik sama dengan, tulis sama dengan, kemudian tulis forecast. Nanti langsung muncul forecast gini, tinggal kita klik 2 kali. Oh ya, maaf, lupa sebelumnya. Di sini kita harus ini dulu ya, menambahkan satu kolom di sampingnya, yaitu kolom periode ya. Kita pakai yang boleh dari ini ya, boleh dari bulan Januari ini boleh, ataupun dari bulan Januari yang ada di sini ya, 2008 juga boleh. Oke, kalau gitu kita pakai yang dari 2008 aja deh. Kita klik 1, 2. Oke, kita sudah ada ya sampai periode ke-72 ya. Nah, adapun untuk melakukan forecasting linear, kita menggunakan rumus ketik sama dengan, kemudian tulis forecast. Nah, di sini akan ada muncul ininya ya, rumusnya ya. Pertama X dulu nih. Kita pilih X-nya adalah ini ya, yaitu di periode mana kita mulai melakukan forecastingnya, yaitu mulai periode yang ke-63. Kita klik 63. Habis itu kita ketik koma. Nanti beda-beda ya, masing-masing laptop beda, ada yang koma, ada yang titik 2. Kemudian di sini non-Y-nya. Non-Y-nya itu adalah data yang ingin kita gunakan sebagai patokan atau sebagai landasan untuk melakukan forecasting. Kita gunakan data yang ini ya, kita blok sampai periode 1 ya. Ini ya, sampai periode 1 ini. Kemudian kita kunci dengan menekan F4. Ketik F4, kita kunci. Setelah itu, kita klik koma, kita ketik koma di sini. Kemudian non-X-nya. Non-X-nya adalah periode yang ingin dijadikan patokan. Ya, yaitu periode 1 sampai 62. Kita klik, kita blok sini ya, periodenya ya. Ini sudah kita klik, sudah kita blok. Jangan lupa untuk dikunci. Dikuncinya dengan tekan F4. Nanti akan muncul tanda simbol dolar sini ya nanti ya. Kita klik F4. Nah, udah, kemudian boleh ditutup dengan tutup kurung sama dengan. Oke, ini ketemu ya. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah sampai bulan Desember. Oke, kita bulatkan. Ini, jadi ini untuk linear forecasting-nya. Kemudian kita lihat trennya, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Kita blok dulu semua datanya. Insert chart di sini yang line chart ya, chart yang line. Oke. Kita tambahkan add chart element, trend line, linear. Oke, ternyata sama ya. Ternyata trennya juga menunjukkan penurunan penjualan ya. Jadi entah menggunakan metode moving average, kemudian exponential smoothing dan juga linear forecasting ya. Ini juga masing-masing menunjukkan tren yang menurun gitu ya. Nah, pertanyaannya di antara ini ya, metode yang ada di sini, mana sih yang paling akurat ya? Kalau saya pribadi
yang paling akurat itu ini ya, di moving average ini. Sedangkan exponential smoothing ini cukup akurat ya. Adapun yang linear forecasting ini nggak terlalu akurat ya, karena dia akan kesulitan untuk memprediksikan kalau datanya itu fluktuatif kayak gini kan ya. Ini kan fluktuatifnya ini ya agak ekstrim ya. Jadi dia agak kesulitan untuk yang linear forecasting-nya untuk memprediksikan berapa sih unit terjual di periode selanjutnya kayak gitu. Jadi agak kesulitan ya untuk yang linear forecasting. Jadi sebaiknya teman-teman untuk nanti umpamanya sudah kerja gitu kan ya, ingin memprediksikan mau melakukan ekspansi perusahaan, apakah mau melihat apakah trennya itu mengalami peningkatan atau penurunan dalam suatu bisnis atau suatu industri, maka bisa menggunakan moving average ataupun exponential smoothing kayak gitu ya. Kecuali data yang ada sebelumnya itu linear ya, maksudnya stabil gitu kan, stagnan, nggak ada fluktuasi kayak gini, itu bisa menggunakan linear forecasting. Itu ya teman-teman. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nih di sini untuk yang forecasting. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, selanjutnya kita beralih menggunakan SPSS. Oke, bentar. Oke, nah teman-teman, kita ingin melakukan forecasting untuk data yang sama ini ya. Kita menggunakan data yang sama di sini. Tadi kan ini masih 0 ya, masih nggak ada. Nah, kita ingin melakukan analisa forecasting menggunakan software SPSS. Sebentar, kita ganti dengan data yang agak diperbaiki dikit. Nah ini ya teman-teman, ini data sama ya seperti yang sebelumnya tadi ya. Kita ingin melakukan forecasting menggunakan software SPSS. Nah untuk forecasting menggunakan SPSS ini, kalau saya pribadi ini lebih akurat ya dibandingkan dengan kita melakukan forecasting menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti sebaiknya kalau teman-teman melakukan forecasting itu sebaiknya menggunakan software SPSS. Nah, gimana caranya untuk melakukan forecasting ya? Kita tinggal blok dulu ini, kita copy dulu datanya. Sampai Februari 2013 ini ya, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke software SPSS. Nah, di sini ada tab data view. Di sini kita paste di sini data yang sudah kita copy tadi. Ini sudah kelihatan ya SPSS-nya ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian di variable view-nya, kita lihat di sini supaya enak, ini name-nya di sini kita ganti, ini kita ganti dengan period. Kemudian variable 2-nya kita ganti dengan unit. Oke, karena ini dihapus. Ini desimalnya kita nolkan aja. Kemudian yang ini, yang unit ini, variabel yang unit ini,
Kita ganti scale. Oke, labelnya nggak usah ditulis deh, ya, karena ini udah cukup menjelaskan. Oke, kita masuk ke sini lagi, ke data view ya. Nah, di sini sudah ada data nih. Bagaimana caranya kita melakukan forecasting menggunakan SPSS? Pertama yang harus kita buat adalah ininya dulu ya, grafiknya dulu, chartnya dulu. Pertama kita klik di sini tab yang graph sini ya. Kita klik, kemudian chart builder. Kita klik chart builder. Ini langsung kita oke saja. Nah, kemudian kita pilih di sini ya, chosen from-nya. Kita pilih yang line di sini, kita klik line. Kita pilih yang ini ya. Nah, ini kita klik kemudian kita tarik, kita drag ke sini. Lihat ya, perhatikan ya. Oke. Sudah kita drag tadi. Nah, kemudian ada sini nih, ada Y axis dan X axis-nya. Untuk yang X axis di sini kita masukkan period ya atau waktunya. Kita klik ini, kita pilih, kita drag lagi ke sini, kita masukkan sini. Kemudian untuk ini Y axis-nya ya, kita pilih unit di sini. Oke, kalau sudah kita langsung klik oke. Nah, nanti akan langsung muncul output. Outputnya sini udah muncul belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini ya. Ini outputnya ya. Jadi grafiknya udah kelihatan nih. Pola kayak tadi ya, yang kayak di Microsoft Excel tadi ya, untuk chart lainnya ya sudah muncul kayak gini. Nah, ini belum ada ininya nih, belum ada prediksinya nih. Kita belum melakukan forecasting. Ini data aktual yang ada. Ya, kemudian ini ininya, fluktuasinya kayak gimana gambarannya. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada tadi ya. Kita kembali lagi ke data view-nya tadi. Nah, tadi sudah kita membuat grafiknya, kemudian kita bisa langsung memulai analisanya. Pertama ya, kita analyze, pilih analyze, kemudian forecasting di sini ya. Setelah itu create traditional model. Nah, nanti akan muncul dialog kayak gini nih. Kita pilih dulu nih define date and time. Kita pilih ya, define date and time. Nah, coba perhatikan dulu nih di sini teman-teman. Ini yang kita punya, data yang ada di sini kan ini ya, ada bulan dan tahun ya, nggak ada hari, nggak ada jam dan lain sebagainya. Jadi kita cari di sini cases are ya. Kita pilih yang bulan dan tahun. Mana di sini ada bulan dan tahun? Ini ya, years, month. Ini ya. Kita pilih yang ini karena data yang kita punya ini apa namanya? Intervalnya adalah bulan dan tahun ya. Kemudian kita pilih year-nya, kita lihat nih mulai tahun berapa yang ada di sini. Oh ternyata tahun 2007, kita tulis 2007. Kemudian untuk month-nya di sini kita lihat mulai bulan berapa yang data yang ada di sini. Oh ternyata mulai bulan 7 ini ya, Juli kan bulan 7 ya. Kita ganti month awalnya, first case-nya ya, kasus awalnya ini kita mulai dari bulan 7 atau bulan Juli tahun 2007. Kita klik 7. 12 ini maksudnya apa? 12 ini adalah 12 bulan yang ada di ini ya, dalam 1 tahun ya. Jadi first case-nya itu dimulai dari bulan ke-7 tahun 2007. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti ketika klik OK, akan muncul output kayak gini nih. Nanti sudah apa namanya? Ada periodnya di sini. Ya. Kemudian kita kembali lagi kepada data view tadi. Nah, di data view juga nanti akan muncul 2 kolom baru ini ya. Ada month dan ada date. Ya, date sini maksudnya adalah ininya ya, apa namanya? Gabungannya, bulannya, bulan dan tahunnya di sini ya.
bukan tanggal ya, tapi bulan dan tahunnya. Adapun ini, ya ini untuk memudahkan aja. Bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10. Kemudian balik lagi di bulan 1 Januari 2008 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita pilih lagi nih, tadi karena kita sudah memasukkan time-nya, mendefinisikan time-nya, kita ulangi lagi analyze, kemudian forecasting, kemudian kita pilih create traditional models. Nah, sehingga tadi udah nggak muncul lagi dialog untuk menentukan tanggal atau waktunya. Nah, di sini ada dependent variable dan independent variable. Yang kita perlukan hanya dependent variable-nya atau variabel terikatnya. Ya, kita masukkan unit ya, karena yang ingin kita prediksi adalah unitnya. Berapa sih unit yang akan terjual di waktu mendatang? Kita pilih unit, kita masukkan. Yang lainnya nggak usah, yang lainnya ini nggak usah dimasukkan. Independent variable-nya kita kosongkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini teman-teman ada method. Ya, ada method. Di sini ada 3 sebenarnya kalau di SPSS. Ada expert modeler, ada exponential smoothing, dan ARIMA. Kita pilih yang expert modeler. Kenapa? Karena yang expert modeler ini nanti secara otomatis sistem yang ada di SPSS ini akan menganalisa model yang seperti apa sih yang paling bagus digunakan untuk melakukan forecasting nantinya. Itu ya. Jadi kita pilih yang expert modeler. Setelah itu kita coba lihat di sini statistik. Ini mungkin kita pilih R-square, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Plotnya ini juga nggak usah. Kita langsung masuk ke save-nya. Save-nya ini kita centang yang predicted values, kita centang. Lower confidence limit-nya juga kita centang. Upper confidence limit-nya juga kita centang. Setelah itu kita lari ke options. Options, kita pilih di sini first case after an estimation period proof a specified date. Kita pilih di sini, yang ini ya. Nah, di sini tujuannya adalah sampai kapan sih kita ingin memprediksikan, ya. Umpamanya, ini kan data terakhir, tadi kita memiliki data sampai bulan Februari 2013. Kalau gitu, saya ingin memprediksikan 2 tahun ke depan, kalau gitu ya. Atau 3 tahun ke depan. Jadi 2013, kalau 2 tahun ke depan itu sampai 2015. Oke, kita ingin memprediksikan sampai tahun 2015 bulan Desember ya, sampai bulan Desember 2012. Kita klik 12 di sini ya. Jadi tahun 2015 bulan ke-12 atau bulan Desember. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah kita klik OK. Nah, nanti ini akan muncul ini ya, kolom baru sini ya. Ada predicted unitnya di sini. Kemudian ada lower confidence limit dan juga upper confidence limitnya. Nah, yang kita gunakan adalah yang ini ya nanti ya. Yang kita gunakan adalah ini. Nanti ini sudah akan muncul nih di sini nih. Ini kan tadi datanya kita miliki sampai bulan Februari 2013. Adapun data untuk ininya, hasil prediksinya di sini. Ini ya. Jadi angka prediksinya ada dari sini, Maret 2013 sampai tadi karena kita pilih 2015 bulan Desember, nanti akan muncul sampai ini, bulan 12 atau bulan Desember tahun 2015. Ini angka prediksi ya, setelah kita melakukan forecasting menggunakan SPSS. Kemudian kita ingin melihat nih, trennya kayak gimana sih? Nah, ini ya kan. Tadi untuk yang gambar yang warna merah ini ya, ini adalah data aktualnya, yang data historisnya yang kita gunakan sebagai acuan atau landasan untuk melakukan forecasting. Adapun yang biru ini adalah data forecastingnya ya. Jadi ini forecastingnya. Gitu ya. Oke, jadi ini data-data yang sudah kita miliki.
Kemudian gimana kita ingin melihat trennya? Tinggal kita copy aja yang ada di sini. Datanya bulan Maret sampai Desember 2015 kita copy. Kita pindahkan ke Excel. Kita copy di sini ya, mulai Maret 2013 kita copy. Kemudian ini kita blok dari sini ya. Kita blok ke bawah. Nah, oke, sampai Desember 2015. Kita ingin melihat trennya kayak gimana sih? Kita blok. Insert chart ini. Kemudian add chart element. Trend line linear. Kita ganti warna ininya. Nah, oke. Ini ya, ternyata juga dilihat trennya ini juga mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat di sini, ya, semakin ke kanan sini, ini semakin sempit dengan batas yang ini ya, garis yang ini ya. Ini masih agak lebar batas ininya, jaraknya. Di sini semakin lama semakin menyempit. Jadi juga dapat dikatakan untuk tren penjualannya selama 2 tahun ke depan sampai bulan Desember 2015, ternyata trennya juga mengalami penurunan. Oke, gitu ya teman-teman. Itu cara kita melakukan forecasting dengan menggunakan software SPSS. Nah, sekarang tugas teman-teman, karena tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya untuk melakukan forecasting menggunakan Excel dan juga forecasting menggunakan SPSS, sekarang tugas teman-teman adalah melakukan forecasting ya. Nanti sebentar, saya share dulu datanya.
Oke teman-teman, di grup WA sudah saya share data-datanya ya. Silakan teman-teman lakukan analisa ya. Pertama ada ini ya yang tadi saya jelaskan di awal. Teman-teman silakan melakukan analisa regresi linear ya menggunakan SPSS ya. Kemudian forecasting menggunakan Microsoft Excel dulu. Kemudian forecasting yang menggunakan Excel. Nah, saya mau menjelaskan dulu nih yang untuk data yang forecasting menggunakan Excel. Sebentar. Nah, teman-teman di sini sudah tampil ya. Di sini ada tabel soal. Silahkan nanti teman-teman mengisi di sini tabel soalnya, ya, sesuai dengan ini ya. Berapa sih penjualan di bulan Maret 2013 dan April 2013 ya. 13 ini artinya tahun ya, 13 ya. Kemudian ada pun yang di moving average ya, nanti silakan diprediksikan juga. Kemudian juga ditambahkan dengan chartnya yang tadi ya, sekaligus ada trend lainnya. Sama halnya di exponential smoothing juga di sini silahkan diprediksikan, diisi semuanya di sini ya. Kemudian juga ditambahkan chart lainnya dan juga trend lainnya. Sama halnya dengan linear forecasting ya. Linear forecasting juga silahkan diprediksikan dan juga ditambahkan line chart dan juga trend lainnya. Kemudian untuk yang forecasting SPSS, untuk yang forecasting SPSS, ini silakan datanya digunakan, nanti di copy di SPSS, kemudian nanti dimasukkan kembali ya di sini. Dimasukkan kembali sampai Desember 2015 ya. Sampai Desember 2015. Silakan diprediksikan sampai Desember 2015 di sini, silakan nanti diisi di sini. Sekaligus dengan line chart-nya ya. Chart lainnya dan juga trend lainnya gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, dikumpulkannya kapan ya, Pak? Ya? Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya untuk yang analisa ini, yang analisa forecasting Excel, dikumpulkan jam 11 siang ini ya. Kemudian ada pun yang forecasting dengan SPSS dan juga analisa linear dengan SPSS itu dikumpulkan nanti malam jam 11.59. Ya. Adapun yang untuk forecasting dengan Excel itu jam 11 siang ini. Nanti saya share link pengumpulannya di grup ya.